Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam Sundadesis. Video sermon singkat jaminan sekolah minggu. Tetaplah mengerade, persiapkan segala sesuatu dengan baik Manginang. Kita sudah memasuki pertengahan bulan 8. Mari Manginang, sesibuk apapun, berikan tetap hati pikiran kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu kita. Tetaplah setia sermon melayani atau tidak melayani, khotbah atau tidak khotbah. Wajib hukumnya kita sermon memahami dan bercermin kepada firman Tuhan. Amanginang, Jamita Sekolah Minggu Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Abanginang kisah perjumpaan Paulus dengan Aquila dan Priscilla. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah bagian kisah pasal 18 ayat 1-4 ini Abanginang. Nah, mungkin Bapak Saudara-saudara juga sedikit rada bergumul ya, apa yang mau kita sampaikan pesan dari Tuhan melalui teks Jamita ini. Amanginang, saya hanya mau menekankan satu hal, apa yang mau kita khotbahkan, kita ajarkan. Nah, kita mungkin sudah tahu apa itu arti gotong royong. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, ya, budaya negara kita, budaya bangsa masyarakat Indonesia adalah bergotong royong. Tanpa terkecuali, termasuk kita orang Batak. Marsipature hutanabe, ya, gotong royong. Nah, apa hubungannya gotong royong dengan teks ini? Manginang, di sini dikatakan bahwa Paulus, Aquila dan Priscilla mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, artinya yang membuat tenda itu ya, Amanginang ya. Kita boleh menunjukkan gambar tenda bagaimana. Nah, Amanginang mereka bekerja bersama-sama. Nah, ini sifat yang harus kita pupuk Amanginang. Dan kalau kita perhatikan mulai kendor karena asik sendiri. Karena kecanggihan teknologi, ya, kecanggihan alat-alat yang kita miliki sehingga tanpa kita sadari bahwa seakan-akan kita tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah, Manginang, dari kisah Paulus dan Aquila dan Priscilla, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya mau bekerja bersama-sama. Bukan kerjasama, ya, bukan kerjasama, tetapi bekerja bersama-sama melakukan pekerjaan. Kalau misalnya di rumah abang dan adik, ya jangan hanya si kakak atau si adik yang disuruh bekerja, tetapi kakak adik harus bekerja bersama-sama. Paling tidak misalnya mencuci piring satu, yang lain menyapu halaman, yang lain memasak, yang lain menyapu rumah. Ini kami jalani Manginang waktu kecil ya. Kami memasak, kami mencuci piring, kami menyapu rumah. Kalau zaman sekarang mungkin ini sudah bisa dikatakan ya cuman ya agak melanggar aja sih ya. Nah, Amanginang, kita orang Kristen ya, yang mengaku percaya kepada Yesus diajarkan untuk tolong-menolong, bekerja dengan baik, dan seperti yang dikatakan di sini, bekerja bersama-sama. Tidak ada yang satu bekerja, yang satunya lagi ongkang-ongkang kaki. Ya. Nah, inilah yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita Manginang ya. Kembangkan sesuai dengan daerah pelayanan kita masing-masing. Kalau di desa, tadi contoh yang saya katakan itu lumrah. Si kakak menyapu rumah, si adik menyapu halaman,
si kakak memasak, si adik mencuci piring. Tugas bersama-sama, melakukan pekerjaan bersama-sama. Jangan ada yang mau seenak wae, kan begitu. Ya, kawan-kawannya capek, dia duduk tenang-tenang. Nah, ini contoh perilaku yang harus kita tegur melalui kisah teks khotbah Jamita Sekolah Minggu ini. Wanginang, selamat bergumul, selamat bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Dan jangan lupa juga doakanlah anak-anak sekolah minggumu, karena tugas paling utama dari seorang guru sekolah minggu adalah mendoakan, menjadi pendoa bagi anak-anak didiknya, anak-anak sekolah minggu yang dilayani. Persiapan Natal, persiapan pelayanan kita, alat peraga, agenda, sekolah minggu, Bibel, buku yang di Alkitab, dan alat peraga lainnya. Jangan lupa Manginang, persiapkan dengan baik. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.